kalau ingin memajukan kampung, memang spirit gotong royong itu harus berangkat dari warga setempat ya? Ya, dulunya ini rawa Pak, seperti ini. Betul. Rawanya. Betul. Pemberian dari Pak Lurah gitu ya? GRM, di bulan bakti gotong royong masyarakat. Iya. Nah, sekarang menjadi Sawahan Timur. Ya. Ternyata ikan asin ini rasanya memang asin. Karena Saya tinggal di sini sejak 87. Memang gotong royong di daerah sini alhamdulillah Jalan terus ya? Jalan terus sampai sekarang. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini di session Bro Hidayat. Hari ini saya sedang berada di Sawahan Timur, Kecamatan Parang Timur, Kota Padang. Kebetulan saya pakai baju ini karena memang juga ada kegiatan tadi di Palinggam, di daerah Palinggam, Pasagadang, meluncur ke daerah Sawahan Timur. Ternyata yang menarik di sini ada aktivitas gotong royong masyarakat dalam membangun jalan lingkungannya. Ini swadaya masyarakat, tentu dibantu oleh fasilitas lingkungan oleh kelurahan. Nah, kita akan coba menelusuri nantinya apa sih yang menjadi strategi dari Pak Lurah atau Ketua RW atau Ketua RT beserta pemuka masyarakat sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Ingat juga, semangat gotong royong ini di beberapa daerah mulai pudar. Ternyata di Sawahan Timur semangatnya tetap bergelora. Nah, saya bersama Pak Khairul. Ini Pak Lurah Sawahan Timur. Ini acara apa nih Pak Khairul ya? Acara ini adalah programnya pemerintahan Kota Padang. Kita itu setiap tahunnya kan mengadakan kegiatan masyarakat gotong royong. Ya. Jadi ini adalah salah satu target kita di Manunggal. Oh, Manunggal. Ya, di Manunggal kita lihat kalau nilainya jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sekali bagi masyarakat yang biasanya masuk gang, Pak. Itu gang. Besok gang. ini mungkin masyarakat dengan dibangun jalan ada rumahnya kan ke depan lagi. Lebih salahnya mau beliau tuh. Jadi untuk sanitasi dan juga kesehatan lingkungan ya, juga ya? Kesehatan lingkungan, terutama sekali anak-anak mungkin pergi ke masjid, mau pergi mengaji, mau pergi sholat, orang tua, dia sudah bisa lewat ini. Dulunya ini rawa Pak, seperti ini. Betul. Rawanya, malah ada kolam lagi yang kita timbun berkat dukungan dari Pak RT, Pak Ketua LPM, Pak RW, tokoh masyarakat. Masyarakat yang ada di seputaran RW 5 ini begitu antusias. Dengan caranya kita datang ke rumah masing-masing beliau, kita ajak, kita panggil bersama bagaimana ingin memajukan kampung Waknang kita. Nah, itu dia. Kalau ingin memajukan kampung, memang spirit gotong royong itu harus berangkat dari warga setempat ya. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh warga masyarakat di Sawahan Timur. Saya juga Bu RW ya. Bu RW, di sini Bu RW, cara strategi menggerakkan masyarakat seperti ini loh Bu RW. Strategi. Berang-berang saya Bu RW supaya ini tuh Pak itu kan. Enggak ya? Alhamdulillah ya Pak ya. Kami mengajak warga tentunya dengan kesadaran bagi warga sendiri karena jalan ini memang dibutuhkan ya. Terutama seperti yang dibilang Pak Lurah tadi untuk jalan misalnya ke masjid Pak. Biasanya warga ini jalannya memutar. Nah, sekarang untuk memutar tuh lebih pendek itu. Kemudian caranya kita mengajak warga itu salah satunya dengan pakai undangan Pak. Oh, pakai undangan. Jadi masing-masing Bapak RT kita mengantarkan undangan ke rumah. Iya. Alhamdulillah dengan antusias tadi warga alhamdulillah datang semua. Jadi dari Lurah apa aja hari ini Lurah bapaknya bantuannya dari kelurahan. Bapak Lurah alhamdulillah ada bantuannya misalnya air Pak, air minum, makanan, kemudian dari kan ada anggaran fasilitas kelurahan. Oh, ada Pak. Ada Pak. Ada fasilitas juga ya. Dengan kegiatan. Cukup kan? Kurang Pak, masih kurang. Masih kurang. Jadi kalau mungkin ada bantuan. Tukang lebih banyak. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Ada yang sukanya betonisasi, ada yang menggerakkan masyarakat, ada yang tukang air, ada tukang masak. Nah, jadi itu barang kan. Ibu kita juga semangat Pak untuk memasakkan bapak-bapaknya. Ini sudah berapa kali gotong royong nih? Sudah 5 kali yang goro bersama seperti ini. 1 bulan. Alhamdulillah. Ini tandonya Pak Kamariam bagi lo Pak baju. Itu tangan apa pendek gitu, tangan panjang. Pakai lo Pak pakai saluran Sawahan Timur le, jangan Pak pakai Palinggam le. Karena
dapat ini di Kelurahan Saya Sawahan dapat Timur. juga. Ini dari Bu Sebenarnya udah Bu saya RW. akan juga dulu Pak. Iya. Kapan aja didatang. Sorry. Ya, Pak. Sorry dah. Saya harus pakai baju ini. Ini Pemberian dari Pak Lurah. pemberian dari Pak Lurah gitu ya. PGRM. Di bulan bakti gotong royong masyarakat. Iya. Nah, sekarang menjadi Sawahan Timur. Ya, disulap ya, Pak. Soal tadi bukan buka baju kan? Nah, ini berapa luasnya meternya yang perlu jalannya mungkin? 150 Pak. 150 meter. Iya. Ternyata para subscriber Hidayat ini kan dulu awalnya rawa Ibu ya. Rawa, Seperti ini ya. Gu. Seperti ini kondisi Ya. rawa. Nah, ini terjadi penimbunan berapa truk Pak RT Pak Lurah ya? Sudah 65 lebih. Ya, lebih kurang. 65 truk. Ya. Itu yang merupakan swadaya dari masyarakat gitu. Dan misalnya gotong royong ini juga masak sama ibu-ibu ya? Iya, masak sama ibu-ibu. Bisa di situ kita lihat apa aja Yang di masaknya. situ. Nah, ya kita jalan Gu. Mohon izin Pak ya. Kita akan melihat tempat warga masak secara bergotong royong. Nah ini hasil dari gotong royong warga Sawahan Timur. Saya pikir spirit gotong royong ini perlu kita tradisikan. Ternyata kalau seandainya bersama-sama masyarakat, tidak ada yang nggak bisa. Nah tentu juga dari tokoh masyarakat setempat, dari kelurahan, RW, dan RT yang memotivasi masyarakat untuk melakukan gotong royong begitu. Nah kita sekarang melihat ibu-ibu yang memasak untuk makan peserta bersama. gotong royong. Ya. Halo, apa kabar Bu? Nah ini pucuk Perancis. Pucuk Perancis pakai Pucuk jengkol. Perancis pastilah Mak. Pakai jengkol. Pakai jengkol. Nah, pakai jengkol juga. Ya, ini memang saya ingin tunjukkan. Nah ini jengkol pakai pucuk Perancis atau daun jengkol semacamnya ini. Ini Gu, boleh dari sini. Hasil kebun nih, Pak. Hasil kebun ya. Oke. Terus apa lagi Bu menu Bu hari ini untuk gotong royong nih? Iya mantap. Pakai pario. Nah ini ikan asinnya, boleh cicip Bu? Boleh. Asin nah? Oh ya. Ternyata ikan asin ini rasanya memang asin. Musik musik selame dia bawa ke Bali. Selama jauh ah. Ada ikan juga, ada ini juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Sip. Makan lagi, Pak. Capek nggak usah lewat. Itu pulang orang lain. Ini masih suasana gotong royong di Sawahan Timur. Kita ingin juga minta tip motivasi juga dari tokoh masyarakat di Sawahan Timur nih, Mak. Ketua masjid. Gimana ini spirit gotong royongannya ini? Kan memang di daerah lain ada yang masih hidup suasana gotong royongnya, ada juga yang pudur gitu ya atau yang pudar. Bagaimana menyikapi atau pandangan dari Pak Ketua Pengurus Masjid ini terkait persoalan gotong royong hari ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah Pak Hidayat, kami baik di lingkungan maupun di masjid, kami di masjid pun kalau gotong royong itu ramai sekali. Maupun kalau ini memang jalan dibutuhkan, sebagian dari jemaah kita dari sini, dari RT 2, dari RT 3 memang selama ini agak jauh memutar dengan ada jalan ini mungkin dekat beliau orang-orang jemaah kita ke masjid. Jadi memang dari dulu saya tinggal di sini sejak 87. Memang sampai jalan deh, sambil jalan mungkin juga. Memang gotong royong di daerah sini alhamdulillah jalan terus ya? Jalan terus sampai sekarang. Itu tuh juga ada pengaruhnya ketika sosialisasi di masjid-masjid ya? Ya, kita memang menyampaikan ke masyarakat. Tiap Jumat, tiap apapun kami selalu mengajak masyarakat bagaimana kerjasama untuk kebersamaan di dalam pembangunan daerah kita.
Ini berapa meter nih, Mak? Ini berapa bro? 150 meter. Ya. Dan itu memang betul-betul swadaya masyarakat. Ya. Untuk penimbunan dibantu oleh kelurahan begitu ya. Dana Manunggal, Pak. Dari Dana Manunggal. Manunggal ya. 31 juta. Dari masyarakat kemarin waktu 5 hari aja udah hampir 10 juta. Ya nggak apa-apa. Ya. Dari Manunggal anggarannya 31 juta. Anggaran kan 35. Oh. Potong pajak itu bersihnya 31 lebih, Pak. Oh. Nah, itulah dananya yang kita ada menimbun termasuk Tapi membuat tenaga juga dari warga. Tenaga dari setempat, warga. begitu kan kalau dihitung kan juga Dan yang tadi dikatakan ke 60 truk itu setengahnya hanya dari Manunggal. Selebihnya swadaya termasuk yang dari Pak Hidayat yang dikirim 3 itu. tapi memang insya Allah kan yang jalur yang di sana tuh insya Allah dalam waktu dekat kita juga fasilitasi untuk betonisasi Pak ya. Dan ini kita coba telusuri dulu insya Allah kalau seandainya memang ini dibutuhkan oleh warga dalam rangka untuk sanitasi pemukiman, itu juga akses untuk ke masjid, termasuk juga keamanan dan kenyamanan warga mungkin ya Mbak ya. Nah tentu ini akan lebih efektif kalau seandainya terjadi program betonisasi juga ini gitu. Iya Pak, memang itu yang diharapkan dari masyarakat. Baik. Ya insyaallah nah. Itu laporan kita dari Sawan Timur. Yang menarik adalah spirit gotong royong warga masyarakat Sawan Timur bekerja sama, ya animonya tinggi, bekerja sama dengan kelurahan, RW, RT dan pengurus masjid beserta tokoh masyarakat. Saya pikir ini suatu model yang sangat menarik yang mesti kita terapkan di daerah-daerah lain dalam rangka untuk mencarikan solusi yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, baik di komplek maupun juga di daerah kawasan-kawasan tertentu, di nagari misalnya atau di kelurahan tertentu misalnya. Saya pikir Sawan Timur kita apresiasi ini bisa menjadi model bagaimana animo dan spirit kegotong royongan ini ternyata masih hidup di masyarakat Sawan Timur yang majemuk ini. Tepuk tangan dulu. Iya. Demikian kita kembali ke Kopi Pahit Hidayat di sesi selanjutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu.